Halo semuanya, kembali lagi Kang JR di sini menemani teman-teman semua dari ranting kehidupan, tempat berpikir jernih dalam problema. Di masa sekarang ini rasanya sulit sekali untuk mendapatkan yang namanya damai. Terkadang selalu saja ada problema dalam hidup yang membuat kita jauh dari yang namanya damai. Damai itu apa sih? Iya, itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Saya di sini ingin sedikit berbagi tips kepada semua teman-teman yang sedang dan masih setia mendengarkan video saya ini. Bagaimana ya caranya kita bisa mendapatkan kedamaian dalam hidup di tengah-tengah problema hidup yang seakan selalu membuat hati kita bimbang dan bingung sampai-sampai stres rasanya. Apa sih damai itu teman-teman? Kita coba mulai dengan persepsi damai itu sendiri apa sih? Damai itu adalah ketika kita menjalani sesuatu yang kita rasa plong aja gitu. Gak ada beban gitu. Bener gak? Jawabannya benar. Saat kita melakukan sesuatu rasanya gak ada beban gitu. Di hati kita tuh rasanya nyaman aja gitu. Damai aja gitu. Iya, setiap manusia atau setiap orang pasti mendambakan hidup damai. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa hidup damai? Simak video ini sampai habis. Agar kita semua bisa tahu cara mendapatkan kedamaian dalam hidup. Bagaimana caranya Kang Bro? Banyak cara sebenarnya teman-teman agar kita bisa mendapatkan kedamaian di dalam hidup yang banyak dari kita selalu berpikir itu sulit didapatkan di zaman sekarang ini. Sebenarnya nggak sulit kok teman-teman. Teman-teman hanya perlu sedikit merubah pola pikir teman-teman aja kok. Gimana caranya? Ayo kita mulai berdiskusi di kesempatan kali ini. Oke, kita uraikan semuanya. Cara termudah untuk memulai kehidupan yang damai adalah teman-teman rubah dulu perspektif teman-teman atau cara pandang teman-teman tentang hidup damai. Karena kebanyakan orang hanya mampu membayangkannya dan belum tentu bisa mempraktekannya. Damai itu seperti apa? Dan bagaimana cara kita untuk bisa hidup damai? Banyak dari teman-teman pasti berpikir hidup damai itu gak punya utang, gak ada cicilan, dan gak punya beban. Iya, gak salah. Itu memang gak salah. Pasti semuanya juga berpikir seperti itu, termasuk saya. Tapi pernah gak sih teman-teman berpikir gini? Banyak di luar sana yang hidupnya gak punya cicilan, gak ada hutang, dan hidupnya kelihatannya gak punya beban aja gitu. Tapi hidupnya selalu berurusan dengan infusan dan obat. Apakah hidup mereka damai? Jawabannya enggak. Karena damai itu tidak selalu soal materi teman-teman, tapi soal hati. Wah, mulai rumit nih ya kayaknya. Kalau urusannya udah menyangkut dan membawa-bawa hati, gak serumit itu juga kok teman-teman. Damai itu sendiri kita kok yang menciptakan loh. Itu dimana kita bisa membebaskan hati dan juga jiwa kita tanpa dijejali yang namanya unek-unek. Bener nggak? Unek-unek inilah yang akhirnya membuat teman-teman hidup dengan menyimpan masalah dan malah cenderung lebih menyerahkan diri sendiri. Kenapa sih ini semua terjadi sama gue? Kenapa sih gue bisa kayak gini? Bebaskan semua unek-unek itu dulu teman-teman. Caranya, kalian bisa mulai dengan memaafkan. Apa hubungannya Kang Bro? Gini loh teman-teman. Maaf itu adalah obat terbaik yang paling sederhana untuk dilakukan. Untuk mendapatkan sebuah ketenangan dan kedamaian. Saya juga gampang kalau cuman minta maaf ke diri saya sendiri doang mah. Nggak segampang itu juga teman-teman. Memaafkan yang saya maksud di sini itu yang benar-benar kita tulus dari hati. Karena ketika kita memaafkan itu tulus dari hati, ada ketenangan tersendiri dalam hati dan juga jiwa kita. Gak percaya? Cobain deh. Agar kita bisa menerima keadaan yang saat ini dan meyakinkan hati kita bahwa kita benar-benar baik-baik aja. Saya yakin ini adalah hal yang lebih sulit dilakukan. Karena saya yakin teman-teman semua merasa kalau gue tuh baik-baik aja.
gue tuh nggak apa-apa. Begitu doang mah, nggak begitu sulit. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu juga teman-teman. Saat kita merasa sesuatu hal itu tidaklah sulit, itu realitanya kadang pasti berbeda. Karena sekarang gini aja deh, saya mau ngajak teman-teman berhayal sejenak. Ngebayangin dulu deh, kalau sekarang teman-teman bilang itu gak sulit-sulit amat ya. Bayangin teman-teman kalau pas kalian tidur larut gitu, entah mungkin karena ada kegiatan yang diharuskan selesai hari ini, atau karena gak bisa tidur dan berharap bangun pagi, tapi ternyata lupa masang alarm. Pastikan teman-teman bisa beranggapan bangun pagi itu gak sulit ya. Tapi kenyataannya teman-teman, saya yakin banyak di antara teman-teman yang malah bangunnya kesiangan atau bablas. Dan mulai deh menyalahkan diri sendiri. Kenapa gue bisa lupa pasang alarm? Kenapa gue bisa kesiangan? Kenapa? Hal yang kayak gini nih teman-teman, hal yang kita rasa itu mudah, tapi realitanya itu berbeda. Karena memang hal yang kita sepelekan itu terkadang menjadi hambatan untuk kita. Dengan banyaknya hal yang telah kita lewati dan lalui sepanjang hidup, memaafkan diri sendiri harusnya menjadi hal yang utama teman-teman. Karena paling sederhana untuk dilakukan. Tapi kadang kita hanya menganggapnya hal yang sepele. Belajarlah memaafkan diri sendiri dengan setiap apa yang dilakukan. Agar hati kita menjadi tenang dan damai. Sehingga ketika kita dihadapkan pada masalah apapun, kita bisa enjoy aja gitu tanpa unak-unak. Meskipun masalah itu bertambah besar. Tanpa menyalahkan diri kita sendiri, sehingga kita bisa berpikir jernih. Mulai saat ini, mulai detik ini, berhentilah menyalahkan diri sendiri dan mulailah memaafkan. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan teman-teman? Tetap stay tune di sini ya. Bersama saya Kang JR dari Ranting Kehidupan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah belajarlah menjadi diri kalian sendiri. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, ketika kita menjadi diri kita sendiri, itu kita lebih bisa membebaskan apa yang ada di hati kita. Tentunya itu bisa menghadirkan aura positif dalam tubuh dan jiwa kita. Karena sumbernya itu langsung dari hati yang bebas. Jadilah diri sendiri dengan versi kita sendiri. Dengan cara yang kita rasa sesuatu yang kita lakukan ini gue banget gitu. Ini loh gue. Caranya seperti apa nih teman-teman kira-kira? Caranya itu simple teman-teman. Luangkan sedikit waktu teman-teman untuk melakukan dan menemukan hal atau kegiatan yang dimana teman-teman itu bisa berekspresi dengan cara teman-teman yang tentunya positif ya. Mulainya dari mana nih Kang Bro? Mulailah dari mencari dan menemukan hobi yang positif. Mulai dari teman-teman itu suka gitu dengan kegiatan itu. Senang gitu dengan kegiatan itu. Yang bisa buat plong gitu ke hati. Yang bisa buat teman-teman tuh enjoy gitu ngelakuin kegiatan-kegiatan itu. Pokoknya klop banget deh ke hati. Lalu biarkan aura positif itu mengalir ke dalam tubuh dan jiwa kita. Rasakan, nikmati, dan biarkan hati kalian menikmatinya secara sadar. Selama itu positif, jangan hiraukan omongan sekitar tentang hobimu. Carilah teman-teman yang sama dengan hobimu. Biarkan dunia tahu dan biarkan mereka yang nyinyir kepadamu. Buktikan bahwa kamu mampu menjadi diri kamu dengan caramu. Biarkan ocehan dan nyinyir mereka dihempaskan oleh aura positifmu teman-teman. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa membungkam ocehan mereka dengan hobi yang baru saya mulai. Jangan biarkan dirimu dan hatimu terinfeksi omong kosong mereka. Tetaplah menjadi dirimu sendiri dan nikmatilah hidup dengan hati dan jiwa yang penuh dengan kedamaian. Mungkin itu tips yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat teman-teman bisa berpikir lebih jernih dengan tips yang saya berikan dan semoga dapat menginspirasi. Salam dari saya Kang JR dari Ranting Kehidupan. Keep spirit and thinking positive always.